Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Desi Wulandari. Saya dari kelas 5B reguler, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Tanjung Pura, Pontianak. Pada pembelajaran hari ini, saya akan menyampaikan materi yaitu tema 3, peduli terhadap makhluk hidup, subtema 1, hewan dan tumbuhan di lingkungan rumahku, dan pembelajaran 1, materi ilmu pengetahuan sosial. Sebelum mulai pembelajaran hari ini, Ibu ingin menyapa kalian terlebih dahulu nih. Apa kabar kalian hari ini? Semoga kita selalu diberikan kesehatan dalam situasi dan kondisi yang sekarang. Nah, pertama, saya akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Yang pertama yaitu siswa mampu mengidentifikasi karakteristik dataran tinggi, dataran rendah, dan pantai, serta pemanfaatan sumber daya alamnya bagi kesejahteraan masyarakat dengan baik dan benar. Nah, yang kedua yaitu siswa mampu menyajikan informasi hasil identifikasi karakteristik dataran tinggi, dataran rendah, dan pantai, serta pemanfaatan sumber daya alamnya bagi kesejahteraan masyarakat. Selanjutnya, kita akan masuk ke materi yang pertama. Materi yang pertama yaitu dataran tinggi. Apa sih itu dataran tinggi? Dataran tinggi adalah permukaan bumi yang ketinggiannya 500 meter di atas permukaan laut. Nah, dataran tinggi biasanya dimanfaatkan untuk peristirahatan, objek wisata, dan usaha perkebunan. Pasti kalian sudah melihat contoh dari dataran tinggi. Nah, contoh dari dataran tinggi yaitu gunung dan pegunungan. Nah, kita masuk ke karakteristik dataran tinggi. Karakteristik dataran tinggi terbagi menjadi 5. Yang pertama, beriklim sejuk. Dataran tinggi termasuk ke dalam salah satu wilayah yang mempunyai iklim sejuk. Hal ini terjadi sebab dipengaruhi oleh aspek ketinggiannya. Yang kedua, pertanian dibuat terasering. Terasering merupakan tanah yang dibuat dengan terencana menyerupai bentuk tangga yang bertujuan untuk menghindari terjadinya erosi. Yang ketiga yaitu memiliki udara yang kering. Meski dataran tinggi mempunyai iklim yang sejuk, tetapi sesungguhnya dataran tinggi mempunyai udara yang kering daripada wilayah yang lainnya. Selanjutnya yaitu jarang turun hujan. Dataran tinggi mempunyai iklim yang sejuk serta dingin pada daerah lainnya. Kendaki demikian, dataran tinggi justru jarang turun hujan. Nah, yang terakhir yaitu memiliki amplitudo, yaitu mempunyai amplitudo temperatur harian dan juga suhu turunan yang cukup besar amplitudonya. Nah, materi selanjutnya yaitu pemanfaatan sumber daya alam di dataran tinggi. Dataran tinggi dimanfaatkan oleh sebagian masyarakat sebagai berikut. Yang pertama yaitu untuk perkebunan. Tanaman yang cocok untuk di daerah dataran tinggi ini seperti kentang, apel, teh, kopi, dan tanaman yang lainnya. Nah, yang kedua, dataran tinggi bisa digunakan untuk daerah wisata. Yang ketiga, bisa dijadikan untuk pemukiman. Tetapi dataran tinggi ini alangkah baiknya jika kita membuat pemukiman di dataran rendah. Nah, yang keempat yaitu untuk pelestarian flora serta fauna. Nah, dan yang kelima yaitu untuk sumber air minum. Nah, materi yang kedua yaitu dataran rendah. Dataran rendah adalah permukaan bumi yang datar dengan ketinggian kurang dari 200 meter dari atas permukaan laut. Nah, dataran rendah ini lebih cocok untuk dijadikan sebagai wilayah tempat tinggal kita. Karakteristik dataran rendah. Karakteristik dataran rendah yang pertama yaitu tanahnya relatif datar karena mempunyai ketinggian kurang lebih 200 meter di atas permukaan laut. Yang kedua, biasanya ditemukan di sekitar pantai, tetapi ada juga yang bisa ditemukan di daerah pedalaman. Yang ketiga, terjadinya akibat proses sedimentasi. Di Indonesia sendiri, dataran rendah terjadi karena akibat dari sedimentasi sungai. Yang keempat yaitu tanahnya lebih subur dan banyak yang ditempati penduduk. Selanjutnya kita akan masuk ke pemanfaatan sumber daya alam yang ada di dataran rendah.
Yang pertama yaitu pertanian. Dataran terendah cocok dijadikan wilayah pertanian. Hal ini dikarenakan bentuk permukaan bumi yang rata sehingga mudah untuk dikelola. Yang kedua yaitu dijadikan untuk perkebunan. Contohnya kebun kelapa, kebun karet, tebu, kelapa sawit, dan lainnya. Yang ketiga yaitu dijadikan sebagai tempat peternakan. Yang keempat dijadikan sebagai kegiatan industri, contohnya industri tekstil, otomotif, dan yang lainnya. Nah, yang ketiga yaitu kita akan mempelajari tentang pantai. Apa sih itu pantai? Pantai adalah daerah yang berbatasan langsung dengan laut. Pantai terbagi menjadi dua, yaitu landai dan terjal. Pantai yang landai itu biasanya digunakan untuk objek wisata. Karakteristik pantai yang pertama, terdapat garis pantai yang permanen dan juga terjaga dengan baik. Yang kedua, terdapat tanah yang berpasir. Ketiga, adanya tumbuhan bakau. Yang keempat, terdapat karang dan mutiara. Dan yang terakhir yaitu memiliki ekosistem mangrove di sekitar pantai. Nah, pemanfaatan sumber daya alam yang ada di pantai itu sendiri, yang pertama yaitu sebagai tempat rekreasi. Yang kedua, sebagai pemasukan kas daerah. Yang ketiga, sebagai lokasi tempat tinggal untuk nelayan. Dan yang terakhir, untuk usaha pengolahan garam. Nah, sekian materi yang saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.